Metrorakyat.com, Sorong Selatan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Aitinyo Jemaat GKI Immanuel Kamisabe gelar sidang jemaat ke-7 guna mengevaluasi program kerja tahun 2022 dan merencanakan program kerja jemaat tahun 2023. Sidang jemaat berlangsung di Gedung Gereja GKI Jemaat Immanuel Kamisabe Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Turut hadir Badan Pengurus Klasis Aitinyo Wakil Sekretaris Agustinus Wei, anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan Ibu Yuliana Atabu, Ketua PHMJ Jemaat Immanuel Kamisabe Pendeta Urbanus Ulim, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Yance Howai, Sekretaris Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Yakob Atabu, Majelis Jemaat dan peserta sidang jemaat. Pendeta Urbanus Ulim Ketua PHMJ Jemaat GKI Immanuel Kamisabe kepada media ini mengungkapkan bahwa sidang jemaat hari ini kami tidak membuat program baru namun kami hanya meneruskan hasil program kerja sidang sinode di Waropen dan sidang pertama Klasis Aitinyo. Tujuan kami melakukan sidang ini adalah memantapkan pelayanan dalam Jemaat Immanuel Kamisabe karena sudah 2 tahun pelayanan kami sedang ada dalam proses pembangunan yaitu gedung gereja baru dan juga gedung rumah pastori baru Jemaat GKI Immanuel Kamisabe. Sehingga sidang hari ini kami tidak membuat program yang lebih banyak tetapi kami tetap melanjutkan program dari sinode dan klasis karena kami fokus menyelesaikan pembangunan gereja dan rumah pastori, ujar Urbanus. Tidak ada program baru yang dilakukan karena kita melihat kondisi jemaat kita sebagian besar petani, dan pegawai negeri tidak terlalu banyak maka kami mau menyelesaikan pembangunan tersebut butuh pergumulan yang berat. Kami menyampaikan terima kasih karena melalui sidang jemaat hari ini kami mendapat masukan guna memperkaya pelayanan dalam Jemaat GKI Immanuel Kamisabe. Yang menjadi dasar untuk kami bersidang dan mau supaya jemaat ini berjalan karena tempat ini adalah tempat bersejarah yakni peradaban Injil masuk di Maibrat melalui 3 pintu salah satunya Kamisabe merupakan pintu yang kedua peradaban Injil di bumi Maibrat. Karena Kamisabe merupakan pintu kedua maka kami membangun secara bersama-sama baik secara rohani dan jasmani. Lanjut Urbanus, saya sebagai Ketua PHMJ Jemaat GKI Immanuel Kamisabe yang baru saja ada dalam jemaat ini melihat kondisi jemaat ini sangat luar biasa baik semangat dalam membangun dan beribadah walaupun di dalam jemaat hanya ada 2 rayon. Kami terus melakukan jadwal ibadah sampai pada hari ini 2 tahun dan sidang jemaat yang ke-7 Jemaat GKI Immanuel Kamisabe kami hanya fokus pada pembangunan gereja dan pastori serta menjalankan program dari sinode dan klasis. Perjalanan 1 tahun ini kita Jemaat GKI Immanuel Kamisabe melakukan sidang hanya meneruskan hasil sidang sinode Waropen dan sidang klasis pertama Klasis Aitinyo. Hasil program itu yang kami masukkan ke dalam sidang jemaat untuk kami lakukan. Nah, tujuan utama kami sidang adalah memantapkan pelayanan dalam Jemaat GKI Immanuel Kamisabe. Karena kami sedang dalam pelayanan 2 tahun ini, kami sedang ada dalam pembangunan gedung gereja dan rumah pastori yang baru untuk Jemaat GKI Immanuel Kamisabe. Nah, sehingga sidang hari ini kami tidak buat program yang lebih banyak. Kami tetap melakukan program dari sinode, program dari klasis, dan kami Jemaat GKI Immanuel Kamisabe hanya menyelesaikan pembangunan yang kami terus kerjakan, yaitu gereja dan rumah pastori. Karena sebagian besar warga Jemaat GKI Immanuel Kamisabe adalah para petani dan pegawai negeri tidak terlalu banyak. Kami menyelesaikan pekerjaan ini dengan pergumulan yang berat. Nah, kami juga berterima kasih dari sidang hari ini ada pikiran-pikiran yang dimasukkan untuk memperkaya pelayanan dalam Jemaat GKI Immanuel Kamisabe. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa anak-anak Tuhan tadi dalam sidang. Kami juga dari BPK, Bapak Agustinus Wai juga yang hadir memberikan masukan untuk melakukan pelayanan dalam Jemaat GKI Immanuel Kamisabe. Nah, yang menjadi dasar untuk kami bersidang dan kenapa kami mau supaya pelayanan dalam jemaat ini berjalan karena tempat ini adalah tempat bersejarah. Injil masuk di Maibrat lewat 3 pintu. Nah, inilah pintu yang kedua. Kamisabe sebagai pintu kedua, kami membangun baik secara rohani, secara jasmani, kami bangun secara bersama-sama. Nah, saya sebagai Ketua PHMJ GKI Immanuel Kamisabe yang baru saya 2 tahun ada di dalam jemaat ini, saya melihat semangat jemaat luar biasa. Semangat untuk beribadah, semangat untuk membangun. Dua-dua ini mereka lakukan dengan baik. Dan di dalam jemaat ini hanya ada 2 rayon, yaitu rayon 1 dan rayon 2. Nah,
dalam rayon inilah kami beribadah, jadwal-jadwal ibadah kami lakukan. Nah, sampai pada hari ini 2 tahun ini kami bersidang yang ke-7, sidang jemaat GKI Immanuel Kami Sabe yang ke-7 ini, itu kami hanya fokus pada penyelesaian pembangunan gereja dan rumah pastori. Dan seperti yang tadi saya katakan awal, bahwa kami tetap ikut program dari sinode dan program dari klasis. Seperti itu. Sementara itu Agustinus Wei, Wakil Sekretaris BPK Klasis Aitinyo, menambahkan bahwa untuk sidang jemaat ke-7 Jemaat GKI Immanuel Kami Sabe hari ini semua program yang diputuskan untuk dikerjakan agar meningkatkan mutu pelayanan kita terutama di Klasis Aitinyo dan Jemaat kita Immanuel. Program yang dibahas tentunya ada program yang dari sidang sinode, sidang klasis dan juga ada yang dari jemaat yang harus kita putuskan dalam jemaat melalui sidang ke-7 hari ini dan akan dikerjakan dalam periodisasi 5 tahun ke depan. Mr. Dewa. Badan Pekerja Klasis GKI Aitinyo untuk sidang ke-7 Jemaat GKI Immanuel Kami Sabe di hari ini. Ya, semua program yang dirancangkan di dalam sidang hari ini menjadi kita putuskan, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan ya, supaya menjadi kita dalam meningkatkan pelayanan mutu gereja ini, terutama di klasis kita di Klasis Aitinyo maupun lebih khususnya untuk jemaat GKI Immanuel Kami Sabe. Jadi itu ada program-program yang kita harus membahas, ada juga yang dari sinode, ada juga yang dari klasis dan ada juga yang dari jemaat yang harus kita akan sama-sama putuskan dalam sidang ke-7 di hari ini sesuai dengan program kita supaya kita akan lakukan dalam periodisasi dari tahun 2022 sampai pada 2027.